kasih Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik Bu. Atas nama Titin ya? Iya Bu. Alhamdulillah, iya. Bagaimana tadi proses pembelajarannya di dalam kelas? Apakah berjalan lancar dan menyenangkan? Lumayan Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apakah kamu sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Sebelumnya itu Bu belum pernah. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya. Baik Bu. Oke, jadi konseling itu merupakan bantuan profesional, seorang yang profesional yang diberikan seorang konselor kepada seorang konseli. Nah, agar konseli ini mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti adanya asas kerahasiaan yang menjamin segala informasi yang kamu sampaikan ini tidak akan bocor atau hanya Ibu dan kamu saja yang mengetahuinya. Lalu yang kedua itu adanya asas kesukarelaan, yang dimana di sini artinya kamu akan datang ke sini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain atau paksaan dari Ibu sendiri. Nah, sedangkan ada yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini kamu akan tersedia untuk terbuka dalam menceritakan segala masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi, bagaimana, kamu sudah paham mengenai apa itu konseling? Iya Bu, saya sudah paham yang Ibu sampaikan mengenai apa itu konseling. Oke, baiklah. Jadi sebelumnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Di mana dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini masalah Titin belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian lagi untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Terus, jadi bagaimana, paham sampai di sini? Begitu ya Bu. Sampai sini saya sudah paham mengenai kontrak waktu yang diberikan itu. Oke, baiklah. Tentu saja kita sudah menyepakati ya waktu yang telah digunakan dalam proses konseling ini. Nah, jadi sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Belakangan ini saya sedih Bu, karena saya sering dimarahi oleh guru. Sering dimarahi karena apa biasanya? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas. Oke, coba kamu ceritakan hal-hal yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas dari guru tersebut. Terkadang Bu, saya merasa bosan atau jenuh dalam belajar Bu. Nah, dimulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih ikut les Bu. Dan belum lagi saat pulang ke rumah saya harus mengerjakan PR yang diberikan oleh guru di sekolah. Oke, di sini itu kamu merasa bosan dan jenuh, apalagi dengan aktivitas yang itu saja. Iya Bu, kalau saya bosan saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas Bu. Saya juga malas sekali berhadapan dengan tugas-tugas atau buku, dan terkadang juga merasa lelah Bu. Oke, di saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau mengerjakan atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak Bu, biasanya saya bangun seperti biasanya. Jadi meskipun Titin tidur lebih awal, Titin tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu yang membuat saya merasa nyaman. Saya juga sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan lebih giat lagi supaya mendekati. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu yang membuat saya merasa nyaman Bu.
Saya juga sadar seharusnya saya belajar dengan lebih giat, apalagi sudah mendekati akhir semester untuk ujian, Bu. Oke, kamu tadi mengatakan kamu harus belajar untuk menghadapi ujian yang waktu dekat ini. Tapi kamu malah merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Ya, Bu. Saya bingung harus bagaimana, saya takut gagal saat ujian, Bu. Oke, baiklah, saya paham jika belajar itu dapat menjadi tugas yang menuntut, terutama ketika ada tekanan untuk mencapai hasil yang tinggi. Apakah kamu pernah mendengar tentang istilah burnout dalam belajar? Belum pernah, Bu. Oke, baik, mari kita bahas lebih lanjut ya mengenai burnout ini apa. Jadi burnout dalam konteks belajar itu merupakan kondisi fisik dan emosional yang disebabkan oleh tekanan belajar yang berkepanjangan dan berlebihan. Jadi ada beberapa tanda dan gejala yang terkait dengan burnout belajar ini, yaitu kelelahan yang berkelanjutan, lalu adanya hilangnya minat atau rasa semangat dalam belajar. Lalu serta ada pun juga penurunan kinerja akademik. Jadi apakah ada beberapa hal yang kamu rasakan akhir-akhir ini yang bisa berhubungan dengan tanda-tanda yang telah Ibu sampaikan? Iya, Bu. Saya merasa sangat lelah sepanjang waktu dan tidak memiliki motivasi untuk belajar, Bu. Saya juga merasa cemas karena ujian sudah sangat dekat, Bu. Baik, terima kasih telah bercerita mengenai masalah Nadine. Jadi menurut Ibu sangat penting untuk diingat bahwa burnout belajar itu merupakan hal yang serius dan mempengaruhi kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Nah, untuk membantu mengatasi dalam situasi ini, sangat penting untuk menemukan keseimbangan dalam rutinitas belajar. Iya, Bu. Kalau saya begini terus, saya tidak akan gagal dalam ujian. Oke. Jadi di sini kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya, Bu. Saya takut akan gagal dalam ujian. Jika saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan kecewa dengan saya. Oke, Ibu sangat mengerti dengan perasaan Nadine. Jadi berdasarkan cerita Nadine, di sini Nadine mulai bosan belajar karena jadwal belajar yang terlalu padat. Namun kamu juga merasa takut gagal dalam ujian. Terus karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi, begitu? Iya, Bu. Betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Jadi pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Nah, apalagi di umur Nadine ini yang sekarang ini masih suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan hari weekendnya itu untuk berlibur bersama keluarga, kumpul keluarga ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat itu. Jadi karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba Nadine pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengar musik, Bu, menggambar, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton di bioskop, atau biasa juga nonton di rumah, Bu, nonton drakor. Nah, itu kan Nadine sudah tahu hal apa yang membuat Nadine bersemangat lagi untuk belajar. Jadi kira-kira apa rencana Nadine untuk menghilangkan kebosanan itu dalam belajar? Kalau rencana saya, Bu, saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend, minimal 2 kali sebulan lah, Bu, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Intinya saya akan mencoba meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal tersebut lagi, Bu. Nah, bagus Nak. Kamu itu sudah menemukan solusi yang Ibu pikir itu sudah sangat tepat.
sempat untuk dilakukan. Nah, dan apa kamu mau melakukannya dengan betul-betul dengan bersungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Sekarang saya merasa senang dan lega sudah bercerita ke Ibu, dan saya juga mendapat motivasi dan solusi yang Ibu telah tawarkan. Wah, alhamdulillah ya, syukur kalau Kak Titin sudah merasa senang dan lega setelah melakukan konseling hari ini. Jadi sekarang Kak Titin sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah konseling ini. Ya Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Oke, baiklah, jika Kak Titin sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, maka ada baiknya kita akhiri saja ya pertemuan hari ini, karena apalagi mengingat ini waktu istirahat ini sudah hampir selesai nak. Ya Bu, kalau begitu saya permisi Bu, ingin ke kelas lagi Bu. Ayo ya nak, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi